Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rai Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang etika lingkungan. Apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan dalam Islam adalah sekumpulan nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia untuk menjaga, memelihara, melestarikan, dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 dikatakan, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah pembenarannya. Kemudian dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dikatakan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan apa yang diperbuat oleh para manusia. Dari dalil-dalil tersebut telah jelas bahwa kita sebagai manusia dijadikan sebagai khalifah, pemimpin untuk mengelola dan menjaga alam serta lingkungan kita yang ada di bumi ini. Terdapat 5 prinsip etika lingkungan dalam Islam. Yang pertama adalah tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam, langit, dan bumi untuk kita jaga dan kita rawat, dan tidak untuk kita rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Yang kedua adalah khalifah, yaitu tugas untuk mengelola. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para manusia untuk menjadi khalifah, yaitu para pemimpin, untuk mengelola dan memanfaatkan secara baik dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah amanah, yaitu alam adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga, sebagaimana dalam firman-Nya tadi disebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, maka janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Kemudian yang keempat adalah keadilan, yaitu tidak eksploitasi, yang mana kita melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam dengan sewenang-wenang dan berlebihan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima yaitu tawazun, harmoni dan seimbang, yang mana kita harus menyeimbangkan, tidak berlebihan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan pemanfaatannya dipakai untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Hikmah menjaga alam. Yang pertama, tentu lingkungan akan bersih. Nah, dari lingkungan yang bersih, maka terciptalah lingkungan yang sehat. Dan dari lingkungan yang sehat, maka terciptalah lingkungan yang nyaman. Yang kedua, terhindar dari bencana. Nah, jika kita menjaga alam kita supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman, maka insya Allah kita akan terjauh dari bencana-bencana yang akan datang. Contohnya yaitu banjir dan juga polusi. Berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kita sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk mengelola dan untuk tidak merusaknya. Maka jika kita menjaga dan merawat dan juga melestarikan alam, kita akan mendapatkan insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warisan baik untuk generasi depan. Nah, kita sebagai umat manusia, sebagai orang dewasa yang akan menua, kita harus mewariskan alam kepada generasi-generasi selanjutnya dengan baik. Jadi, janganlah kita untuk mewariskan alam-alam yang telah rusak kepada generasi selanjutnya.
Baik teman-teman, kesimpulannya, menjaga alam bukan sekadar kewajiban sosial, menjaga alam adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, jagalah, rawatlah, lestarikanlah alam dan jangan melakukan kerusakan pada alam. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.